Halo, saya di sini John Kitri Senturi ingin menjelaskan daripada penyelesaian tugas arsitektur sistem komputer week 5. Baik, kita lihat pada layar terdapat soal praktis problem 3.1 di mana untuk mencari nilai yang disimpan dalam alamat memori yang diindikasikan dan register. Kita tahu bahwa alamat adalah alamat pada memori dan register adalah menyimpan program data. Oke, di sini kita akan mengisikan daripada tabelnya seperti ini. %EAX itu merupakan operannya, di mana kita bisa menuliskan nilainya yaitu 0x100 yang merupakan terdapat di pada register. Kita lanjut. Setelah itu 0 yang alamatnya 0x104 nilainya adalah yaitu 0xAB. Ini terjadi secara absolute address. Setelah itu ada bentuk dolar 0108. Jadi tanda dolar ini merupakan bahwa data integer konstan sehingga data tetap atau immediate. Jadi nilainya yaitu 0100x108. Lanjut lagi, buka kurung %EAX itu nilainya yaitu 0xFF. Itu dapat dituliskan 0xFF di mana tanda buka kurung itu merupakan alamat dari register itu sendiri. Oke, setelah itu kita lanjut dengan operan 4 buka kurung %EAX di mana ketika kita pisahkan 4 itu dapat kita jabarkan sebagai 0x4 dan %EAX itu bisa kita jabarkan menjadi 0x100, sehingga pas ketika kita jumlahkan, maka EAX tambah 4 sama dengan 0x100 ditambah 0x4 yang hasilnya 0x104, di mana alamat 0x104 memiliki nilai yaitu 0xAB, sehingga nilai daripada 4% EAX ini sama dengan 0xAB. Kita lanjut ke 9 buka kurung %EAX, %EDX kurung yang hasilnya yaitu 0x11. Jadi ketika sudah dapat 0x11 itu, mengapa bisa hal itu terjadi? Karena 9 buka kurung %EAX, %EDX dijabarkan di mana 9 itu 0x9 %EAX 0x100 %EDX 0x3. Maka dapat disimpulkan daripada penjumlahan EAX tambah 4-nya yaitu menjadi 0x11, di mana alamat 0x11 itu merupakan alamatnya merupakan 0x10C, sehingga nilainya di sini 0x10C. Oke, dilanjut pada 9 buka kurung %EAX, %EDX itu terdapat dengan nilai 0x11. Hal ini terjadi karena 9 ini diubah menjadi atau dijabarkan menjadi 0x9, %EAX menjadi 0x100, %EDX menjadi 0x3, sehingga ketika dijumlahkan 0x100 ditambah 0x9 ditambah 0x3 jadi nilainya 011, sehingga hal ini menyebabkan di mana nilai 011 itu terdapat alamat dijumpa di alamat 0x10C, sehingga nilainya di sini 0x11.
Setelah itu kita lanjut ke 260% ECX, persen EDX yang nilainya menjadi 0x13, dimana hal ini bisa terjadi karena penjabarannya, mana 260 pertama-tama diubah menjadi bilangan heksadesimal, sehingga ketika proses pengubahan heksadesimal terbentuklah 104, di mana 260 bentuk bilangannya 104. Setelah itu persen ECX dan persen EDX, persen ECX itu dijabarkan diubah menjadi 0x1, persen EDX itu diubah menjadi 0x3. Setelah itu, maka ketika ditambahkan 0x1 ditambah 0x104 ditambah 0x3 menghasilkan nilai 0x13, di mana 0x13 itu terdapat di alamat 0x108. Dilanjut, terdapat pada tabel ini operan 0xfc persen ECX, 4. Jadi nilainya yaitu 0xff, dimana 0xff itu beralamat di 0x100. Hal ini bisa didapat ketika operan 0xfc diubah dulu, dimana f sama itu merupakan bilangan 15, c itu 12, sehingga dilakukan operasi penghitungan sehingga didapat nilai 252, dimana 0xfc itu diubah menjadi bilangan heksadesimal yang merupakan 252. Setelah itu persen ECX diubah menjadi 0x1 dan 4 diubah menjadi 0x4, sehingga ketika dilakukan penjumlahan dimana 0x1 ditambah 0x4 mendapatkan nilai 4, sehingga 252 ditambah 4 menjadi 256. Kemudian kita ubah bilangan desimal 256 menjadi bilangan heksadesimal, sehingga terbentuklah atau didapat nilai 0x100, yang mana bentuk value-nya yaitu 0xff yang terdapat di alamat 0x100. Kita lanjut, operan yang terdapat pada tabel ini yaitu persen EAX, persen EDX 4, di mana hasil yang kita dapatkan itu persen EAX itu 0x100, persen EDX itu 0x3 dikali 4 menjadi 0x12, sehingga di 0x100 ditambah 0xc sama dengan 0x10c, sehingga nilai volume-nya itu 0x11. Ketika didapat addressnya 0x10c, sehingga nilainya di sini menjadi 0x11. Oke, pada nomor latihan praktis problem 3.5 kita diberikan informasi bahwa terdapat prototipe yang menggunakan void decode integer star xp, integer star yp, integer zp. Setelah itu the body of the code itu sebagai berikut ini ya. Setelah itu setelah body of the code itu kita melanjutkan ke menuliskan bagaimana di kode 1 akan punya persamaan efek persamaan terhadap kode assembly yang ada di atas. Jadi setelah itu dengan body code ini akhirnya saya mendapatkan kode seperti berikut.
Oke, di berikut ini yaitu terdapat informasi bahwa pindahkan isi register EBP EDI ke EBP. Pindahkan isi register EDX ke EBP. Memindahkan register ECX ke memori lokasi register EBP. Kemudian memindahkan register EBX ke register EDX. Kemudian sampai berikutnya seperti berikut. Sehingga terbentuklah kode bahasa C berikut untuk persamaan kode assembly di atas. Kita lanjut pada praktis problem 3.7, di mana di sini terdapat nilai yang disimpan dalam memori alamat indikasi dan register. Ini dia. Ini. Setelah itu kita disuruh untuk mengisi tabel berikut dengan apa yang telah diketahui, seperti yang di lingkaran berikut. Sehingga kita lihat di sini terdapat beberapa operasi aritmatika seperti add 1 itu ini tujuannya persen ECX ditambah asal, sehingga nilainya nanti setelah ditambahkan destinasinya 0x100 dengan nilai 0x100. Setelah itu beberapa operasi aritmatika yang kedua itu sub 1 asalnya yaitu persen EDX, tujuannya yaitu persen EAX dengan lokasi 4 dengan mana destinasinya yaitu 0x104 dan nilainya yaitu 0x8. Ini dia. Kemudian lanjut ke berikutnya, imul asalnya yaitu bentuk $16, tujuannya yaitu persen EAX dan persen EDX, 4, sehingga dilakukan tujuan sama dengan tujuan dikali asal, sehingga dapat tujuan destinasi yaitu 0x10C dengan nilai 0x1110. Kemudian ada lagi INC 18 persen EAX, di mana INC itu juga termasuk ini tujuan sama dengan tujuan tambah 1, sehingga dapat hasil destination itu 0x108 dengan nilai 0x14. Kemudian lanjut lagi DC 1 persen ECX, di mana tujuannya yaitu tujuan sama dengan tujuan lebih kurang 1, sehingga didapat destinasinya persen ECX dan value-nya 0x0. Kemudian ada lagi sub 1 persen EDX, persen EAX, di mana sub 1 itu asal, tujuan, sehingga persen EDX-nya asal, persen EAX-nya tujuan, sehingga destinasinya yaitu tujuan dikurang asal, sehingga didapat destinasi yaitu persen EAX dengan nilai 0x FPD. Demikianlah daripada penjelasan saya mengenai tugas arsitektur sistem komputer di week 5. Apabila ada kesalahan dalam ucapan tutur kata, mohon dimaafkan.